Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 14 ayat 23 sampai dengan ayat 33. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berada beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan menyatakan diri kepadamu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Hidup ini penuh dengan kejutan. Banyak hal yang tidak terduga dapat terjadi dalam hidup. Sebagai orang beriman, kita hanya bisa menyatakan bahwa Tuhan selalu menyatakan dirinya dalam hidup kita. Iman seperti ini akan membawa kita pada suatu kekuatan batin ketika kita sedang berhadapan dengan tantangan hidup yang berat. Dan juga iman seperti ini akan membawa kita pada suatu kekuatan batin pula ketika kita sedang berada di puncak kehidupan. Kita tidak berlaku jahat dan sombong di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Tuhan akan selalu menyatakan dirinya kepada kita sekalian. Meseret Defar adalah seorang pelari wanita yang berasal dari Ethiopia yang meraih medali emas untuk lari 5.000 meter. Setelah mencapai garis finish, ia mengeluarkan poster Bunda Maria dari balik bajunya, lalu menempelkannya pada wajahnya dan menciumnya berkali-kali sambil berlinangan air mata. Sebuah inspirasi iman yang tak terkatakan, bahwa di balik perjuangannya yang berat, ada Bunda Maria, ada Tuhan yang telah menyatakan diri dalam semua perjuangannya itu. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini sabda Tuhan meneguhkan kita semua bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang selalu berjalan bersama kita. Musa sedang berhadapan dengan Miriam dan Harun yang menaruh syak atau prasangka buruk terhadap dirinya. Dalam situasi itu Tuhan meluruskan pikiran Harun dan Miriam bahwa Musa adalah benar-benar utusannya. Bahkan Tuhan sendiri menyatakan bahwa melalui Musa ia selalu menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Musa akhirnya terluput dari pikiran buruk yang datang dari Harun dan Miriam. Miriam
mendapatkan hukuman dari Tuhan atas prasangka buruknya tersebut terhadap utusan Allah. Ia mendapatkan penyakit kusta. Namun Musa memohon kepada Allah agar Miriam disembuhkan dari penyakit itu. Dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus hadir secara mengejutkan di tengah-tengah kepanikan para muridnya di tengah danau karena peristiwa angin sakal. Yesus membuat keadaan menjadi teduh dan aman. Petrus yang masih ragu dengan kehadiran Tuhan Yesus meminta pembuktian dan ingin berjalan di atas air. Atas keraguan imannya akan kehadiran Yesus, ia pun hampir tenggelam sebelum kemudian diselamatkan oleh Yesus. Kisah sabda Tuhan hari ini penuh dengan pernyataan Allah dalam hidup manusia. Ia menyatakan diri kepada Miriam dalam bentuk penyakit kusta untuk meluruskan pikiran Miriam yang menaruh curiga buruk terhadap Musa. Ia menyatakan diri kepada para murid ketika mereka diterjang angin sakal dan perahu mereka hampir tenggelam. Dan ia menyatakan diri kepada Petrus ketika ia masih ragu dengan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ia pun menyatakan diri dalam semua peristiwa hidup yang kita jalani di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup ini memang penuh dengan kejutan dari Tuhan. Ia hadir dan menyatakan diri kepada kita semua. Apa yang mungkin perlu kita usahakan adalah semoga ketika Tuhan menyatakan diri, kita dipulihkan, bukan dipunahkan. Keadaan hidup kita akan dipulihkan apabila kita percaya kepadanya. Apabila kita hidup baik dan benar, sedangkan kita akan dipunahkan apabila dalam hidup kita melakukan banyak hal yang jahat terhadap sesama kita. Tuhan selalu menyatakan dirinya dalam seluruh hidup kita, maka marilah kita belajar untuk percaya akan hal ini. Jika kita percaya, maka kita tidak akan melakukan banyak kejahatan dalam hidup, sehingga kehadiran Tuhan membawa kedamaian, ketenangan, dan juga membawa kesembuhan. Ia berseru, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan memberkati kita semua.